Apa benar sarapan bikin pintar pas ujian? Yuk kita buktikan menggunakan 7 langkah pengujian hipotesis sederhana. Pernyataan bahwa sarapan bisa membuat kita pintar adalah hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan yang sementara. Orang-orang pasti memiliki dugaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, pada pengujian hipotesis sederhana memiliki dua kubu. H0, dugaan yang ingin kita uji, dan H1, dugaan yang ingin kita buktikan. H1 tersebut bisa satu arah maupun dua arah. Nah, pada kasus sekarang, kita mempunyai dua hipotesis. H0, siswa yang sarapan nilainya biasa saja. Dan H1, siswa yang sarapan nilainya tinggi. Dengan kedua hipotesis berikut, kita bisa memulai pertarungannya. Oke, sebelum kita melakukan pembantaian kepada H0, kita perlu menentukan signifikansinya atau alfanya. Biasanya, kita menggunakan 5% atau 1%. Dan jika dianalogikan, kita hanya boleh salah dalam menebak sebanyak 5 kali dalam 100 kali. Nah, kenapa sih tingkat signifikan menggunakan 5% dan 1%? Nah, jadi gini, pada tahun 1920-an sampai 1930-an, Ronald Fisher memperkenalkan konsep alfa sama dengan 5%. Dia memilih angka ini karena 1 in 20 chance is a convenient threshold to separate significant from non-significant. Lalu, Neyman dan Person memperkenalkan alfa sama dengan 1% untuk kasus yang membutuhkan kriteria yang lebih ketat, seperti kasus medis atau rekayasa, di mana kesalahan dapat terjadi lebih tinggi. Sebelum kita melakukan pertarungan untuk membuktikan H0, kita perlu menggunakan senjata yang benar. Nah, senjata yang pertama ada uji Z, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada uji chi-square, yang keempat ada uji proporsi. Dengan senjata yang bervariasi, kalian pasti bingung dong, senjata yang mana yang cocok digunakan di medan perang ini. Uji Z digunakan jika memiliki sampel lebih dari 30, dengan varian populasi yang diketahui. Contohnya, seperti menguji rata-rata berat produk di pabrik. Uji T digunakan pada saat sampel berukuran kecil, kurang dari 30, dan varian populasinya tidak diketahui. Contohnya seperti menguji efektivitas obat baru. Lalu, uji chi-square digunakan pada saat data berbentuk kategori, bukan numerik, dan digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Contohnya seperti menguji hubungan gender dan preferensi. Lalu yang terakhir, uji proporsi digunakan pada saat data berbentuk proporsi atau persentase, yang digunakan untuk menguji perbedaan proporsi antar kelompok. Contohnya, untuk menguji kepuasan pelanggan. Untuk kasus yang sekarang, kita hanya mempunyai sampel sebanyak 20 dan populasi tidak diketahui. Maka dari itu, senjata yang kita gunakan adalah betul, kita menggunakan uji T. Berikut ini adalah data dari sampel yang kita dapatkan. Rata-rata nilai sama dengan 78, nilai H0 sama dengan 75, dan simpangan baku sama dengan 8. Ada juga sampel yang merupakan sama dengan 20. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari uji T, kita perlu membandingkannya dengan nilai kritis untuk alfa sama dengan 5%, dengan tabel distribusi T, dengan DF yang memiliki angka 19. Lah, kok DF-nya 19? Nah, rumus DF itu sendiri adalah N dikurangi 1. Maka 20 kurangi 1 jadilah itu di 19. Di titik 19 memiliki nilai kritis di angka 1,729. Jika T hitung lebih besar dari 1,729, maka H1 berhasil menolak H0. Namun, jika hasil T hitung lebih kecil dari 1,729, maka dari itu H1 gagal menolak H0. Hasil dari perhitungan kita bahwa T adalah 1,68 yang nilainya lebih kecil dari nilai kritis T di DF19, yaitu 1,729. Maka dari itu, bisa kita simpulkan H1 gagal menolak H0. Kesimpulannya, dengan alfa sama dengan 5%, tidak cukup bukti untuk menyatakan sarapan meningkatkan nilai ujian. Tapi, bukan berarti sarapan itu nggak penting. Mungkin saja sampelnya terlalu kecil atau faktor lainnya.
Nah, tadi kan kita udah ngitung nih. Sekarang kita punya sedikit kuis untuk kalian yang di rumah. Yang pertama, coba tes hipotesis apakah sarapan pagi bikin tidak ngantuk di kelas. Kumpulkan data 15 teman dan gunakan ketujuh langkah tadi. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Like jika H0 mau menang dan subscribe jika H1 mau menang.